wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, dai kita, dai senior plus ketua Dewan Dakwah Morowali Utara, Ustadz Sugiyatno. Gimana Ustadz, kabar sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya khair. Keluarga sehat Ustadz ya? Amin, amin. Amin, alhamdulillah. Dan yang paling utama tak lupa pula Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan semua nih, teman-teman yang selalu istiqomah ya menjadi wasilah kebaikan teman-teman di Lasmas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Alhamdulillah untuk khidmatnya acara kita ini, ngaji sore kita ini, dakwah the series kelima ini, kalau tadi siang sudah diawali sama Ustadz Kabir Kokop. Ustadz ini nama unik memang, yang sudah 2 kali kalau nggak salah 2 kali untuk telestoring dakwah the series ini. Jam 1-an lah, berarti di Papua Barat sana jam 3 begitu. Dan sekarang pun berbeda 1 jam Ustadz ya. Ya, benar. Ya, baik, untuk lebih sempurnanya thalabul ilmu kita ini, kita awali dengan tilawatul Quran oleh Ustadz kita, Akhina Emi Surya Harahap. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah ahsanal jaza, Akhina Emi. Semoga kita dan beliau mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya sedikit kita lihat dengan seksama kegiatan Ustadz Sigit. Ini beliau familiar dipanggil Ustadz Sigit. Nama pena mungkin ya. Silakan teman-teman ya. Kita lihat dulu kegiatan Ustadz Sigit di pedalaman pelosok penjuru negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh maha besar Engkau ya Allah. Ternyata ada saudara-saudara kita yang jauh di sana yang masih menaruh iman. Mari kita bina mereka bersama, dan ini mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Ikhwanifillah azakumullah, kaum muslimin, para donatur, jamaah sekalian, ayo kita berbagi tugas. Ayo kita berbagi tugas. Kalau tidak kita yang akan membina mereka, siapa lagi? Demikian atas nama keluarga besar Lasnas Dewan Dakwah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua jamaah kepada kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lasnas Dewan Dakwah. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Sigit. Jamaah rahimakumullah, sekilas kita saksikan tadi, telah kita lihat ya. Mungkin sebagian kita ya masih bertanya-tanya begitu, Ustadz. Tadi itu rame-rame ngumpul-ngumpul ya di pedalaman kok pada ngucapin syahadat. Jadi apa gerangan gitu, Ustaz. Jadi memang alhamdulillah itu kegiatan syahadat massal, Ustaz ya. Syahadat massal, dan alhamdulillah waktu itu saya pribadi sebagai Lasnas Dewan Dakwah Pusat diberikan kesempatan untuk membersamai Ustadz Sigit nih, nemenin Ustadz Sigit untuk syahadat massal yang kedua kalinya. Karena pertama kali itu di 2019, Ustadz ya, betul nih Ustadz ya? Benar. 2019, terus yang itu di Lembah Lambentana. Ya. Pengalaman pertama kami bisa ke lembah itu tuh. Itu di akhir 2020. Itu satu kampung sekitar 50-an kakak. Nah, lebih lengkap dan lebih dramatisnya gitu lah. Nanti Ustadz Sigit akan sampaikan. Insya Allah sore ini kita relax, enjoy aja jamaah semuanya. Nanti ketika pingin apa yang pingin ditanyakan, monggo silakan setelah sesi talkshow ini, setelah tanya jawab ini. Sekarang ditampung dulu, nanti silakan ada sesi tanya jawab. Baik, Ustadz, gimana Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah, khair, baik. Ini dari tadi saya dengar ini riuhan
ayam berkokok, Masya Allah ini. Kalau ngeliat di background ini kayak di kantor besar gitu ya. Tapi Masya Allah jamaah rahimahullah, ini di kampung, di kampung yang ada sinyalnya. Jadi beliau banyak pelihara ayam. Jadi kalau kita silaturahim ke sana pasti disajikan daging ayam gitu ya. Insya Allah ditunggu. Baik, jamaah rahmatullah, terkhusus di Morowali Utara memang dakwah secara global ini bisa di mana saja, Pak. Bisa di perkotaan, desa, bisa di perdesaan, dengan kultur masyarakat masing-masing. Jadi karena ini spesialis sulteng Ustadz Sigit ini. Walaupun pada teknisnya beliau juga kemana-mana, ke Kalimantan, ke Jakarta juga, ke Bekasi ya gitu. Masya Allah. Jadi semoga sehat selalu Ustadz. Jadi urgensi apa nih Ustadz? Urgensi dakwah di Morowali Utara itu kenapa Ustadz dan apa Ustadz? Fadhal Ustadz. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa bersilaturahmi kepada kaum muslimin dimanapun berada. Walaupun hanya dengan media seperti ini, insya Allah tidak mengurangi ya nilai rasa silaturahmi kita dalam rangka dakwah Islamnya. Baik, tentunya ya kan, ketika saya dikabari untuk bagaimana bisa berbagi kisah ya kan, tentang inspirasi dakwah di pedalaman, tentunya ya, banyak hal yang bisa kita berbagi dan ceritakan. Tentu waktu kadang-kadang ya kan dibatasi. Intinya ketika kita berbicara tentang urgensi dakwah ya kan secara khusus kepada masyarakat suku pedalaman yaitu suku Tautaha yang ada di wilayah pedalaman Kabupaten Morowali Utara. Tentu banyak hal ya kan, dan intinya kalau ditanya biasanya saya sih tidak sanggup untuk menceritakan. Saya lebih suka berkata, sekiranya berkesempatan, ayo datang melihat potret langsung ya kan, bagaimana dakwah ya kan para dai-dai, termasuk saya sendiri sebagai pelaku dakwah pedalaman. Karena begini, sulit mencari objek yang kita mau bisa jadikan representasi atau contoh konkret. Tetapi pada prinsipnya ketika ditanya apa urgensinya dakwah, apa yang betul-betul yang sangat penting, maka berkiprah sejak tahun ya kan 2000-an ekspedisi dakwah di daerah-daerah terpencil yang kemudian qadarullah tersandung ya kan dakwah di daerah pedalaman Morowali waktu itu. Sekarang menjadi Morowali Utara. Tentunya inilah yang kemudian menjadikan ketika kita sebagai manusia ya bahwa ada suatu komunitas masyarakat di balik gunung-gunung yang ada di pedalaman Morowali Utara. Ternyata di sana begitu banyak ribuan manusia yang belum tersentuh oleh pemerintah, dalam hal ini negara. Tetapi dengan izin Allah, Islam sebagai agama risalah dan dakwah kemudian mampu mengantarkan kita menembus daerah pedalaman Morowali Utara untuk melihat lebih dekat tentang suku Tautaha. Ya tentunya secara hati nurani kita berbicara manusia, sungguh ini suatu pemandangan yang sangat kritis seperti itu. Intinya saya ingin mengatakan begini, Indonesia 76 tahun merdeka,
dan Agustus ke depan ini memasuki 77 tahun merdeka, tetapi masih ada potret anak bangsa yang belum merasakan arti kemerdekaan. Ini realita dan fakta seperti itu. Maka qadarullah, ya sesungguhnya langkah dakwah ini suatu perkara yang ajib dan Allah itu memilih siapa yang dikehendaki. Ya ibaratnya secara pribadi saya mungkin hanya alat yang kemudian menjadi awal sampainya dakwah di daerah pedalaman tersebut. Seperti itu. Ya tentunya sebagaimana saya pernah bercerita bahwa suatu daerah yang tidak bisa diakses dengan kendaraan ya, seperti itu. Dan kemudian hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Dan kemudian dengan melihat kondisi masyarakat yang masih hidup nomaden, ya, bahkan minta maaf karena fakirnya, agama tidak punya, ya kan, karena miskinnya, bahkan tubuhnya pada waktu itu ya belum tertutup dengan sehelai kain, kecuali hanya sebatas kulit-kulit kayu pohon itu sebagai ya kan pakaiannya untuk menutupi auratnya. Di satu sisi tadi kita sudah melihat satu tayangan potret bagaimana rumah mereka, tentunya kondisinya sangat memprihatinkan. Tetapi itu yang saya lihat sudah lebih baik daripada sebelumnya ketika mereka masih hidup. Ini potretnya. Jadi alhamdulillah dakwah di daerah pedalaman Morali Utara, Ngoyo, suatu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan kami bisa hadir ya kan di daerah tersebut. Dulu pernah saya sampaikan, saya berjumpa dengan kepala suku yang namanya Jengki, dan alhamdulillah dengan sebab dia itulah hadirnya Islam pertama kali di daerah pedalaman Morowali Utara dalam perspektif dakwah seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian melahirkan satu perkampungan di hutan belantara yang kita kenal Ngoyo. Tentu melahirkan sebuah perkampungan Ngoyo ini bukan suatu perkara yang mudah, proses yang panjang. Dari tahun 2000, kemudian setahun dilewati sampai tahun 2004. Dan kemudian pelan-pelan baru kita mulai eksis, ya kan? Diterima oleh mereka itu ya kan konfliknya pada tahun 2006. Ya kan? Jadi lumayan perjalanan dakwah. Tetapi yang membuat kita menjadi bangga bahwa kita ini bisa terpilih dalam misi yang mulia mengemban dakwah. Walaupun ketika itu mengenai kami, dakwah pedalaman ini bukanlah orang-orang yang eksklusif, orang yang sahabat-sahabat yang tidak memiliki pendidikan agama dengan baik, ya kan, tidak menuntut ilmu di suatu lingkungan pondok pesantren. Tetapi ketika kita menyampaikan satu kabar atau berita bahwa di balik-balik pegunungan sana, itu saya katakan, di sana banyak manusia, mereka sebenarnya merindukan Islam. Tetapi kapankah kita akan hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa risalah agama Allah? Itulah yang kemudian menjadikan teman-teman, sahabat-sahabat dakwah, ya kan, di daerah pesisir ini dengan penyampaian-penyampaian seperti itu terketuk hatinya, tergugah, dan kemudian mau mengikuti perjalanan ekspedisi dakwah ke pedalaman untuk melihat lebih dekat potret tentang kondisi masyarakat yang ada di wilayah pegunungan Ngoyo. Jadi Ngoyo itu nama gunung ya, bukan kalau bahasa Jawa itu sengsara. Memang perginya juga sengsara ke tempat. Ya kan? Perjalanan pada waktu itu bukan ditempuh 1 hari 2 hari, berhari-hari. Ya kan? Jadi itulah potretnya. Dan kemudian berangkat dari perjalanan itulah saya mengajak inspirasi kepada teman-teman ya kan di daerah pesisir, dalam tanda petik bagaimana keningnya bisa berkerut ya.
bahwa dakwah itu sangat penting. Saya katakan, karena apa? Sebagaimana kalau kita melihat ya kan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Saba ya kan yang ke-28 di sana begitu jelas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas dan seterusnya. Bahwa Allah tidak menurunkan seorang nabi atau rasul ke muka bumi ini kecuali untuk kepada seluruh umat manusia. Dan kemudian yang sangat penting di sana ada dua pokok risalah yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah kabar gembira, kemudian yang kedua adalah peringatan. Katakan tegas kepada jemaah di daerah pesisir, tapi sayang kita ini tidak pandai untuk mengetahui. Maka inilah yang kemudian membuat warga jemaah di daerah pesisir ini sadar atau terhenyak gitu, bahwa ternyata di balik pedalaman yang sangat, di balik-balik gunung yang tinggi itu ternyata ada komunitas manusia yang sangat banyak jumlah. Nah itulah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi yang melahirkan dakwah hadir untuk di daerah pedalaman Morowali. Tentu proses yang panjang, tetapi dengan sebab mujahadah membangun dakwah di daerah pedalaman Ngoyo ini, kemudian apa yang dicapai? Tentunya melahirkan yaitu daerah-daerah pedalaman, garapan baru, bahkan beda wilayah ya. Kalau Ngoyo ini di kecamatan Mamosolato, dari Ngoyo itu melahirkan yang namanya Lambentana di wilayah kecamatan Bungku Utara, dan itu di daerah pedalaman lebih jauh lagi daripada Ngoyo, yaitu di belakang pegunungan Toka, gunung yang tinggi di daerah Kabupaten Morowali. Tentu dakwah ini pada dasarnya, ya kalau saya ingin mengajak kepada teman-teman, ayo kita penuhi panggilan dakwah ini dengan senyuman. Ya, kita jalani dakwah ini dengan hati riang dan gembira, seperti itu. Karena sesungguhnya ketika kita bisa melakukan itu, insya Allah secara tidak langsung, Allah akan memudahkan kita untuk menaklukkan, ya kan, seberat apapun itu medan perjalanan dakwah yang harus kita tempuh, ya kan, untuk mencapai pedalaman. Dan kemudian tidak cukup juga dengan itu. Dan kemudian kita juga bisa melahirkan, sebab Ngoyo melahirkan Lambentana. Lambentana kemudian melahirkan Wemalingku. Ya kan? Dari Wemalingku kemudian melahirkan yang namanya Marisa dan KM atau kilometer 9 itu di wilayah dagangan Morowali Utara. Dan tentu ini bukan suatu perkara yang mudah. Tadi kalau ditanya bagaimana terkait dengan urgensi dakwah secara khusus di tempat pedalaman Morowali Utara, itu yang saya katakan, saya tidak bisa menjawab. Saya lebih suka, ayo lihat potretnya secara langsung ya. Kalau Ustadz Idris sudah ikut ya, bagaimana betul, Ustadz, betul, alam. Tadi luar biasa jamaah rahimakumullah. Dakwah Ustadz Sigit ini di pedalaman-pedalaman tadi itu sedikit saya ringkas mungkin ya. Jadi semenjak tahun 2000 tuh, 2000 sampai 2006 baru kemudian bisa melahirkan Kampung Mu'alaf Ngoyo. Kemudian ke Lambentana, kemudian ke Wemalingku, ke Marisa, ini proses yang sangat panjang dari 2000 begitu. Tentunya tadi Ustadz juga sudah singgung ya, melahirkan program-program kegiatan yang banyak itu Ustadz ya. Yeah. Dan alhamdulillah itu semua disupport bareng-bareng oleh dai-dai junior, dai-dai pengabdian kita yang Ustadz Sigit bina, yang Ustadz Dewan Dakwah Pusat bina, atau bentuk kaderisasi ya, dari pembinaan-pembinaan Ustadz Sigit tadi itu di daerah-daerah tentunya melahirkan beberapa anak-anak yang potensial. Akhirnya dibina, dididik di kecamatan Ustadz ya, di tempat sekretariat ini, kemudian dibawa ke Dewan Dakwah Pusat untuk melanjutkan S1. Jadi program-program tadi kan banyak Ustadz. Apa aja sih programnya Ustadz? Tadi ada ya, Cagar Alam ya kan, di Wemalingku kemarin. Ya.
kalau kita di Ngoyo dalam rangka mencerdaskan anak bangsa di sana, tahun 2015 kita membuka ya kan sekolah resmi ya kan bernaung di bawah Dinas Pendidikan, yaitu namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muhajirin Ngoyo. Jadi kita punya sekolah satu-satunya loh di Kabupaten Merauke Utara berada di pedalaman. Seperti itu. Dan sudah terakreditasi ya kan, seperti itu. Dan sudah kelulusan kedua kali hari ini. Alhamdulillah. Dan ini adalah kelulusan yang kedua dan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian anak-anak ini ya kan kita tampung di Wemalingku karena kita jadikan Wemalingku sebagai pusat kegiatan dakwah untuk representasi potret ya kan daerah pedalaman, karena itu adalah daerah yang agak lebih dekat dijangkau dari semua pedalaman. Jadi kita buat program Pondok Hafiz Al-Furqon di Dusun Wemalingku yang anak-anak tamat dasar Islam Terpadu Ngoyo ini. Alhamdulillah ya kan ini sudah berjalan seperti itu. Di sekolah alam awalnya ya, sekolah alam ya. Ya, ini sifatnya anak-anak ini statusnya dia sebagai siswa madrasah sanawiyah, ya kan? Yang tamat SD tadi ini, kemudian mereka terdaftar di sekolah madrasah sanawiyah yang ada di ibu kota kecamatan, seperti itu. Karena sifatnya takfiz Al-Quran, maka mereka diberikan kemudahan secara eksklusif, ya kan, untuk dibina secara khusus oleh kita. Tetapi mereka nanti pas ujian baru turun di ibu kota kecamatan, tetapi proses belajar sama dengan di sekolah, mereka juga mendapatkan pelajaran dan kita mengajar di sana, ya kan, sebagaimana anak-anak madrasah sanawiyah seperti itu. Dan kemudian kalau seperti di Lambentana, ya kan, itu juga ada sekolah alam, ibaratnya, ya kan, derajat dengan apa namanya kalau kita di dalam ya kan pembinaan anak-anak TPA ya diniyah seperti itu dibina Salim ya kan seperti itu. Dan kemudian kita juga punya kegiatan sekolah alam di 2 tempat lagi yang di Cagar Alam yang ya pembinanya ini 2 wanita. Sudah banyak ini saja sekolah-sekolah alam ya di beberapa titik tadi. Alhamdulillah, karena itu sebagai langkah awal ya kan, sebagai langkah awal pendekatan kepada mereka yang kemudian insya Allah ya kan kedepannya bisa melahirkan yang namanya sekolah dasar Islam Terpadu ya kan, mungkin Al-Muhajirin 2 ya kan begitu ya kan, sekolah dasar Islam Terpadu ya kan, Al-Muhajirin 3 ya kan seperti itu. Nanti konsepnya seperti itu. Dan kemudian kemarin juga menyampaikan memang kita ini problemnya adalah yang sangat urgensi adalah kebutuhan dai. Hari ini ya kan kita dapat tawaran dari daerah pedalaman khususnya sebelahnya Kecamatan Bungku Utara namanya Kecamatan Sojaya. Di sana ada 3 baru lagi, wilayah lagi. Iya, tapi kita belum bisa menyanggupi ya kan? Karena kita ini kendalanya keterbatasan dai. Sehingga kemarin kami mencoba menyampaikan kepada Ketua Bidang Dakwah, Ustadz Misbah, bagaimana ini bisa dikirimi dai enggak nanti ini dalam rangka untuk menjawab persoalan yang Insya Allah, ada di wilayah. Insya Allah di akhir Agustus ada pengiriman dai periode 2022-2024. Insya Allah di akhir Agustus ini. Insya Allah. Tadi kan itu ya, Ustaz, ya, jadi banyak kegiatan yang antum sampaikan dari beberapa titik yang sudah dibina, Ngoyo, Lambentana, Wemalingku. Dengan panjangnya waktu pastinya ada kendala, Ustaz. Baik kendala alam, baik kendala mungkin dari masyarakatnya, karakter dan sebagainya. Jadi kira-kira. Jadi memang ya kan setiap suku memiliki watak karakteristik yang berbeda dari segi adat dan budaya. Maka metodologi pendekatan dakwah itu tentunya sangat beda antara suku yang satu dengan suku yang lain.
Ya contoh, ya kan, ketika kita berbicara suku Tauta'a tentu tidak sama ketika kita berdakwah kepada masyarakat suku pedalaman yang ada di Kabupaten Banggai ya. Di sana ada suku Joina, itu beda karakteristiknya. Kita punya peta wilayah, ya kan, di daerah kecamatan Unta dan Pagimana. Itu kita belum bisa memenuhi. Kita baru sebatas hari ini baru bisa melahirkan Dewan Dakwah Kabupaten Banggai yang umurnya baru berapa bulan ini, baru sebulan lebih. Rencananya insya Allah ke depan, ya kan, kita akan meminta kan, bagian daripada kebutuhan dai juga di daerah Kabupaten Banggai untuk di daerah pedalamannya, ya kan, seperti itu. Tapi terkait ya kan apa yang menjadi urgen ya kan ketika kita berbicara dakwah pedalaman Morowali Utara. Yang pertama sering saya sampaikan bahwa kondisi masyarakat suku Ta'i itu tidak sama dengan yang lainnya. Mereka punya latar belakang yaitu sindrom penyakit yang takut apabila bertemu orang seperti kita ini. Ini sejarah mereka. Kenapa? Bagi mereka itu kita ini adalah asing. Itulah yang menjadi proses ya kan pendekatan dakwah itu yang lama kepada mereka. Tetapi setelah kemudian setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun kita bisa lewati itu, dan kemudian mereka mulai mengenal secara karakter kita, itulah yang kemudian kita ini bisa diterima oleh mereka. Seperti itu. Ya tentunya, walaupun hari ini mereka sudah terbina atau berkampung dengan baik, bermasyarakat dengan baik, tetapi untuk generasi orang tua itu tidak semudah itu. Sifat ya kan trauma itu masih ada kadang-kadang muncul. Karena itu berkaitan dengan histori sejarah ya. Bahwa dulu mereka di zaman penjajahan punya sejarah kelam bahwa mereka itu dibantai massal oleh penjajah seperti itu. Jadi itu. Dan kemudian kalau kita berbicara kebutuhan, memang yang pertama saya katakan kebutuhan dai yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan ya kan sebenarnya adalah sarana transportasi. Ya kalau macam Ustadz Idris yang pernah ikut kemarin ke daerah Cagar Alam, jalan tidak bisa diakses dengan darat, harus melalui laut. Jadi tantangan, jadi kendala juga sih Ustadz ya. Ya kan aksesnya lewat laut, kemudian masuk di pintu muara sungai, baru kita pakai perahu kecil lagi, ya kan masuk ke pedalaman. Ya namanya jalan kaki. Allahu Akbar. Kemudian keluar hutan, masuk sungai. Ya, dari Kampung Mari saja itu kita ke kilometer 9 itu 3,5 jam jalan kaki, ya kan seperti itu. Jadi ini persoalan-persoalannya. Ya, lain lagi dengan Lamben Tanah Ngoyo, kita dihadapkan dengan medan yang terjal, pegunungan yang tinggi, tanah yang licin seperti itu. Maka ya kalau kita berbicara kebutuhan, ya kalau seperti Cagar Alam, ya kita ini butuh seperti perahu. Rel cost-nya besar kita. Mau menuju Cagar Alam itu, ya contoh hari ini, kebutuhan pendanaan ya kan dakwah kami ya kan di Morowali Utara di 5 tempat pedalaman dan 2 kegiatan item ya kan di Wemalingku itu hari ini kita bermain di angka hampir mendekati 40 juta setiap bulan. Rel cost yang paling besar itu adalah akomodasi, transportasi. Pergi ke Cagar Alam itu tidak sedikit biaya transportasinya seperti itu. Belum lagi kita ya kan setiap bulan rutin harus mengirim logistik ke 5 tempat daerah pedalaman. Ya kan? Dan itu rutin setiap bulan. Kita tidak mengenal medannya bagus, cuaca ekstrim, kita tidak mengenal itu. Bagaimana logistik ini sampai ya kan ke pedalaman dan dai kita ya kan harus mampu bertahan mengajarkan ya kan dasar-dasar Islam. Dan kemudian tidak cukup dengan itu, kita juga harus memperbaiki gizi mereka seperti itu. Gizi mereka karena mereka terus terang pada prinsipnya adalah masyarakat yang kekurangan gizi. Standar kesehatan mereka jauh
sehingga daya tangkap IQ mereka ini sangat di bawah, seperti itu. Hanya satu yang membuat kita muncul dengan mereka ini, karena mereka ini berbohong itu tabu. Itu aja yang menjadi suatu keberuntungan, kemudian dia menutupi kekurangan-kekurangan, ya kan, kelemahan dalam daya ingat itu. Itu yang membuat salah satu keberuntungan. Jadi pada prinsipnya bahwa mereka itu semangat untuk belajar dalam Islam itu yang sangat luar biasa. Ya, contohnya bahwa sejak berdakwah di daerah pedalaman sampai hari ini, bahkan saya mengajarkan kepada para dai-dai kita pengabdian maupun kafilah dakwah, bahwa kali-kali tawarkan Islam. Biarkan Islam masuk ke hati mereka. Dan kemudian dengan sendirinya mereka nanti akan menawarkan Islam. Dan itulah yang terjadi. Sebagaimana dalam tayangan tadi, 50 kakak, 100 lebih jiwa masuk Islam. Itu tidak ada ditawari Anda masuk Islam. Tapi cukup tampilkan akhlak kita sebagai seorang Muslim. Dengan menampilkan akhlak kita sebagai orang Muslim, maka insya Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya kan, pastikan suatu saat mereka akan berbondong-bondong menuju agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti juga pada waktu di Ngoyo, kurang lebih, ya kan, turun di ibu kota kecamatan 300 lebih, ya kan, warga pedalaman dari 2 kecamatan di Masjid Al-Furqan Tanah Sumpu masuk Islam, yang waktu itu dihadiri oleh Allahumayarham, ya kan, Ustadz Insan Mokoginta, seperti itu. Islam berbondong-bondong. Hanya dengan sebab apa? Karena kita menampilkan akhlak Islam di tengah-tengah mereka. Dan kita tidak membedakan mereka. Seperti itu. Itulah yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, ini yang dijaga oleh dai-dai kita, dan mereka amalkan. Ya alhamdulillah, kayak kemarin di Lamben Tanah, di Wemalingku, ya. Ketika masjid sudah jadi, ada satu orang ngabarin, Ustaz, saya mau masuk Islam. Anda sudah beragama belum? Sebelumnya saya orang belum beragama. Yang saya masuk agama, ya kan, Kristiani. Setelah masuk agama Kristiani, karena saya melihat, ya kan, Islam ini baik, kemudian dia minta disahadapkan masuk Islam. Ini terjadi di Wemalingku, ya kan, seperti itu. Dia bernama Mansur. Dan yang paling unik kalau di Wemalingku ini, ya dakwah kita ini kan mereka misioneri sudah lebih awal masuk, seperti itu. Nah, di sana ada masyarakat yang belum beragama, dan mereka sebagian sudah beragama lain, dan kemudian sebagian juga sudah mulai masuk Islam. Tetapi yang paling unik ketika, ya kan, kita mengajarkan anak-anak kita, ya kan, mengaji yang Muslim ini, ternyata ada anak-anak Nasrani ini yang mau belajar mengaji. Tapi saya punya, kamu belajar mengaji ini sudah tahu orang tuanya Anda, saya sudah izin sama ayah saya, ya kan? Saya sudah minta izin sama orang tua saya untuk belajar mengaji. Jadi kita ini tidak kaku, ya kan, seperti itu. Nah, bahkan yang paling sangat luar biasa, ya kalau macam kita ini dai, ya kan, dai pengabdian. Jika mereka juga itu ada dai, ya kan, apa namanya, bikaris, ya kan, mereka itu di kalangan misioneri. Ya, menyampaikan kepada dai kita namanya Askarullah itu Dewi Malikul. Ustaz izin, ya kan, kenapa? Ada Pak Bikaris itu mau ikut pengajian kita, seperti itu. Loh, dia kan ibaratnya kalau kita di Islam itu dai-nya mereka, kan begitu. Seperti itu. Ya enggak apa-apa, ikut saja. Dan kemudian beliau ikut, ya kan, kemudian terjadi diskusi. Cuma sayang, ya kan, Allah mudah-mudahan dicatatlah. Kemudian dia sudah meninggal sebelum, ya kan, masuk Islam. Ya kan, saya dapat kabar kemarin sakit dan kemudian meninggal, seperti itu. Nah, jadi dakwah itu sederhana kita di pedalaman. Saya berbaur juga dengan para misioneri. Kemudian ketika mereka minta pemikiran, saya juga berbagi pemikiran. Dan kemudian akhirnya apa? Mereka yang tadinya kurang hati dengan kita, tetapi pola dakwah yang kita lakukan itu, kemudian mereka menerima keberadaan kita. Sehingga saya hanya membangun satu kesepahaman dengan para misioneri.
perbedaan itu jelas, tapi hanya ingin melihat satu kesamaan, bahwa kita ke pedalaman tujuannya adalah untuk membangun peradaban. Ketika saya membina suatu masyarakat binaan, tidak boleh dicampuri. Ketika Anda membina suatu wilayah, saya juga tidak mencampuri. Ketika mereka masuk akidah saya, mereka saya bina. Ketika mereka masuk akidah Anda, silakan Anda bina. Intinya kita saling menjaga, tidak memprovokasi. Inilah metodologi yang saya bangun di pedalaman Morali Utara, yang kemudian tidak terjadi gesekan-gesekan. Walaupun misioner itu sejak tahun 40-an lebih awal masuk di daerah pedalaman Morali Utara, sementara dakwah Islamiyah ini baru seumur jagung, baru tahun 2000 hadir tengah-tengah mereka. Tetapi hari ini mereka berbondong-bondong menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Masya Allah. Baik, ketika teman-teman ya kan ingin terlibat atau menyokong ya kan suksesnya dakwah pedalaman di Morowali Utara ya kan, yang sangat urgen yang kami butuhkan, bahwa kami itu membutuhkan namanya kendaraan, yaitu seperti traktor ya kan, kendaraan traktor itu loh. Karena kendaraan traktor itu sifatnya multifungsi. Kami hanya sebatas punya armada yang namanya kendaraan motor. Kendaraan motor itu ya kan pulang pergi, ya kan setiap satu motor itu biaya perbaikannya bermain di angka 500.000 bahkan sampai 700.000 satu kali jalan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita punya kendaraan yang namanya Honda ya kan, alat ya kan yang rodanya besar itu dia sifatnya multifungsi gitu. Ketika ada bencana alam, ketika kita ya kan membantu mereka dari segi pangan ya kan, ketika ada orang sakit ya kan, kendaraan ini beratnya ya kan tidak mengenal cuaca medan, baik itu ekstrim atau apa, dia bisa walaupun dia pegunungan dia bisa jalan seperti itu. Maka itu yang sebenarnya kami sangat butuhkan kalau untuk di daerah Morowali Utara, ketika kita ya kan ada teman-teman yang ingin berbagi yang namanya fasilitas armada, maka kita membutuhkan yang namanya traktor, karena itu apa sifatnya multifungsi seperti itu. Itu gambarannya, Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah, Jazakallah, Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi jamaah rahmatullah, tadi tantangan dan cobaan yang kemudian para dai lakukan saat sedikit dari tahun 2000 begitu, tentunya banyak pengalaman yang mengharukan, pengalaman yang cukup pahit lah begitu bisa dibilang. Tapi tadi semua dilandasi dengan dakwah dengan akhlakul karimah. Ini yang kemudian Rasulullah contohkan kepada kita. Dakwah bilhal, tidak harus kemudian berselisih pendapat kita gontok-gontokan dan berantem dan lain sebagainya, apalagi yang kita hadapi masyarakat yang memang belum kenal Islam. Mohon maaf, misionaris misalnya, animisme, orang yang masih nomaden pindah-pindah ke sana tanpa busana. Jadi strategi dakwah yang luar biasa yang kita lihat, bahkan kami pun sempat ikut di beberapa titik bersama Ustadz Sigit itu, kita terheran-heran masih ada orang di Indonesia seperti ini. Jadi dideketin lari, dideketin kabur. Kenapa? Takut ternyata, Masya Allah. Bahasa Indonesia dengan sekarang nih mau 17 Agustus tadi saya sampaikan, 77 tahun nih kita merdeka. Bahasa Indonesia masih gelepotan. Jadi Ustadz Sigit pertama ke sana bisa membuka ngoyo dan lain sebagainya. Yang kepala dusun siapa tadi, Ustadz? Dan itu penterjemah Jeki, dan itu ada dai penterjemah begitu ke lembah-lembah tadi itu. Jadi tantangan dari berbagai aspek ya, kultur masyarakat, pemahaman dan lain sebagainya. Tentunya tadi jamaah rahmatullah kita sebut dengan armada dakwah. Ini program ini dicetuskan oleh Allahyarham Ustadz Suhada Bahri almarhum. Dulu familiar dengan kita saatnya dai dibekali, jadi sesuai dengan kondisi alamnya nih. Gitu. Ada kemudian kita ada pengadaan motor, ada mobil, ada lain sebagainya. Jadi waktu kita ke sana juga cukup unik. Wah, ini saat kita naiknya gitu.
ini kan kalau di Jawa kan buat olah lahan pertanian gitu. Di sana buat kendaraan, traktor tadi itu. Di traktor yang biasanya buat olah lahan di kebun sama masyarakat Jawa, di sana buat transportasi. Dan ternyata Allah Akbar ketika sampai di Medan. Cuma dia doang yang bisa tembus ke lembah Lambentana. Gitu. Jadi ini sangat urgent banget ya. Ini bisa dalam kondisi apapun dan memang lumayan anggarannya gitu ya. Sekitar 3,5 sampai 400 juta itu kalau baru, kalau second di bawah itulah, bisa mungkin separuh harga. Dan terdekat ini Ustaz ya, terdekat ini karena wah luar biasa lah banyak program di kita, bikin masjid di sana. Ini yang kemudian menjadi kendala kita ya, ketika mohon maaf para jamaah, para donatur, ketika implementasi program kita sedikit agak lama misalnya, agak tersendat karena memang kondisi alam, tantangan alam yang sangat-sangat ekstrim. Jadi dari kecamatan saja itu bisa 2 hari kita tempuh Ustaz ya. Secepat-cepatnya itu 1 hari. Kita nginep dulu gitu kalau ke Lambentana dusun apa itu saat kita nginepnya ya? Habis puncak itu ya. Salobiro. Salobiro. Jadi luar biasa dah gitu. Jadi sepakat banget Ustaz Sigit kalau ayo donatur para jamaah kalau pingin ikutan, wah senang banget kita. Jadi kita nggak banyak menyampaikan A, B, C, tapi langsung bisa menyaksikan dan merasakan gitu Ustaz ya. Terdekat ini kan ini Ustaz, momen Idul Kurban Ustaz ya. Jadi Benar. mungkin salah satu program utama kita Ustaz ya, itu pemotongan hewan kurban, karena kami yakin di daerah-daerah itu mereka juga pertama kali makan daging-daging itu ketika kurban gitu Ustaz ya. Gimana Ustaz? Kalau Benar. kalau Saya kurban kalau di disinggung, yang udah-udah gitu Ustaz, yang udah-udah gimana Ustaz? Kurban di sana ya. Ustaz? Jadi kalau saya bicara korban ini saya ketawa sendiri dalam hati, kadang-kadang sedih ya kan gitu loh. Karena apa? Banyak cerita ya kan yang saya tidak bisa lukiskan. Contoh ya kan, dulu ketika pertama kali ya kan kita melaksanakan kurban ya di pedalaman Ngoyo itu tidak main. Mereka dulu itu lihat sapi dipotong tuh takut. Lihat sapi dipotong itu takut ya kan. Bahkan dikasih daging kurban itu ya kan mereka tidak berani ngambil gitu loh. Tidak berani ngambil. Ya, itu lantaran takutnya atau gimana kan gitu. Ya, alhamdulillah ya kan. Kemudian sementara kita ini kasihan dari segi gizi itu kan ibaratnya Idul Adha itu merupakan salah satu momen perbaikan gizi massal ya untuk masyarakat pedalaman seperti itu. Alhamdulillah konsepnya kita akhirnya ya sudah kita masak ya kan. Masakan yang lezat lah seperti yang tidak pernah ibaratnya mereka menikmati hidangan seperti itu. Dan alhamdulillah itulah sejarah awal mereka makan daging sapi di daerah pedalaman ya kan. Yang kemudian menjadikan satu edukasi yang sangat luar biasa, bisa berkomunikasi ya kan. Dan akhirnya apa? Idul Adha merupakan momen ya kan yang sangat baik untuk program perbaikan gizi mereka seperti itu. Dan kita dalam rangka juga melakukan semarak makan rakyat ya untuk masyarakat pedalaman. Itu seperti di Ngoyo. Nah, kalau Ngoyo ya kan pelan-pelan mulai jadi baik. Nah, kalau seperti Lambentana ya kan, Lambentana itu tahun kemarin itu ada sama mereka ya kan sejarah melaksanakan kurban ya kan seperti itu. Ya tentu sangat luar biasa, sapi dibawa dari bawah, dari ibu kota kecamatan, ya kan perjalanan 1 hari 1 malam, berangkat jam 7, ya kan seperti itu. Besoknya baru nyampe, seperti itu. Dan itu tidak main-main, ya kan. Nah, tapi suatu kegembiraan, ya kan, ketika kita bisa melihat wajah-wajah yang dengan lahap, ya kan, dengan mereka subhanallah ya, kita kalau bercerita tentang itu ya kan kadang-kadang tidak sanggup menceritakan gitu loh ya kan.
bagaimana ya kan melihat potret wajah mereka seperti itu. Ya kan, bahkan walaupun kondisi hujan, kami para dai itu semangat masak ya kan untuk mereka. Ibaratnya makan itu sampai 3 kali ya kan, 3 hari makan itu ya kan, makan rame-rame ya kan seperti itu. Karena mereka juga nggak tahu masak ya kan, jadi diserahkan kita untuk makan. Jadi kita 3 hari ya kan, makan rame-rame dengan mereka. Sehingga minta maaf ketika ya kan para ya kan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah ya kan, ketika kita bicara korban di pedalaman, ketika hari pertama ya kan, hari kedua ya kan, tolong ya kan jangan dulu potong kuku atau potong rambut seperti itu ya kan, bagi yang berkurban ya kan seperti itu. Tapi dipastikan hari ketiga itu insya Allah ya kan seperti itu kita melaksanakan serempak ya kan di daerah pedalaman hari ketiga seperti itu. Karena apa? Akses untuk pergi ke pedalamannya itu tidak cukup 1 hari ya kan, apalagi seperti bulan ini cuacanya sangat luar biasa. Ini 2 hari 3 hari ini lumayan hujannya seperti itu ya kan. Tapi insya Allah ya kan intinya korban itu akan sampai ya kan ke daerah pedalaman. Cuma memang ada problem kami di sini bahwa setiap tahun hewan sapi kurban ini naik harganya. Dulu kita korban di pedalaman itu 10 juta itu sudah luar biasa ya kan seperti itu. Tapi setiap tahun naik, bahkan kemarin ini ya Allah ya kan sampai kami ini tidak berani sebenarnya menyampaikan ya kan, kepada teman-teman Lasnas di pusat ya kan, karena harga sapi bermain sampai 18 seperti itu. Ya kan. Seperti itu kondisinya. Apa sih yang membuat ya kan hewan sapi di sini mahal ya kan? Bahwa dengan adanya ya kan kebutuhan yang sangat tinggi, lagi di Morowali dan Morowali Utara perusahaan besar ya kan smelter ya, di sana ada PT Geni, kemudian ada PT IMIP, yang satu perusahaan itu karyanya sampai 70.000 karyawan seperti itu. Bahkan semua ya kan rata-rata dari Kabupaten Bangge, dari kabupaten mana-mana itu ya kan banyak ya kan daging-daging sapi itu kirim ke sana seperti untuk menyuplai seperti itu. Itu yang membuat ya kan kemudian harga jual sapi di sini sangat tinggi seperti itu. Jadi ini persoalan-persoalan kita di sini, sementara penangkaran atau peternakan sapi di daerah kita ini tidak ada seperti itu. Adapun ya kan masyarakat peternak lokal ya kan, sehingga kalau kita nyari ini kadang-kadang ya kan itu tadi masalah ya kan seperti ini ya kan, nyari itu kadang-kadang susah, tapi bagaimana caranya ya kan seperti itu yang kita harus lakukan. Jadilah persoalan-persoalan kita ya kan yang membuat sapi kita ini kalau kemarin kita masih dapat medali 15-an, sekarang tidak seperti itu. Karena kebutuhan daging sapi di 2 kabupaten perusahaan smelter, perusahaan raksasa, ya kan seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi seperti yang saya sedikit sampaikan tadi bahwa program ibadah kurban ini menjadi salah satu syiar. Kedua menjadi perbaikan gizi. Dan kami pun merasakan sendiri dan melihat sendiri ketika kurban itu pasti kita sandingkan dengan semarak. Semarak itu sedekah makan rakyat. Jadi kita datang ke sana tuh kita yang masak gitu Ustaz ya. Kita yang masak, kita yang olah gitu. Jadi jangan berharap kita sampai sana itu nasi sudah tersaji. Nggak ada nasi. Jadi dai-dai yang sekarang tinggal di lembah-lembah itu dai yang masak gitu. Jadi Ana menyaksikan sendiri, mau kecil, mau emak-emak, mau kakek-kakek, itu 3 kali lebih, bahkan ada 4 kali piring itu habis nasi aja. Kita potong sapi kurban itu, Allahu Akbar, luar biasa lahapnya, mereka menyantap, 1 orang bisa 3-4 piring. Akhirnya karena yang kita bawa terbatas, akhirnya kita suka ampar sekarang. Jadi kita gelar daun gitu Ustadz ya, nasinya kita hampar gitu. Tadinya kita mau pakai piring, ternyata Allah nggak cukup. Nggak cukup. Itu benar yang saya sedikit sampaikan, kayak hajatan itu bisa 2 hari 3 hari nggak putus-putus. Jadi
luar biasa. Jazakallahu ahsanal jazak para donatur yang selalu senantiasa support dengan program 10.000 ton beras ke pedalaman negeri. Setiap beras, setiap butir, Allah Akbar, jariah pahalanya terus mengalir gitu kan. Tadi ada beberapa sebab yang kemudian saya sedikit sampaikan. Kami juga di pusat sempat terkejut, Ustaz. 18 juta tadi Ustaz sampaikan. Itu belum, mohon maaf Ustaz ya, sedikit belum operasionalnya. Belum operasionalnya, makanya kemudian kami sampaikan Papua Barat, Sulawesi Tengah itu kita patok dengan 22 juta. Karena sewa jonder tadi atau traktor tadi itu kemarin anak sendiri gitu 5 juta sewanya doang, itu belum yang lain-lain gitu. Motor aja bisa 1 juta habis tuh gitu. Baik, jamaah rahimakumullah, nanti saat sedikit ataupun mohon maaf teman-teman akan putarkan nih saat kondisi Idul Kurban atau pemotongan hewan kurban di Lampentannya. Tapi sebelum itu, mohon maaf admin, sebelum itu ini ada yang tanya nih saat takutnya nanti orangnya keburu live pergi gitu, mohon maaf. Ini dengar antum cerita jonder tadi itu. Beliau tanya nih saat traktor ataupun traktor ya atau apa tadi itu harganya berapa Ustaz? Ya, di kolom chat ada yang nanya. Baru berapa, ya kan berapa? Itu, ya tergantung tipenya ya. Kalau kemarin saya melihat tipe itu ya kan, kalau baru, kalau di daerah Jawa itu mungkin sekitar 400-an. Nah, merek jonder ya, yang merek jonder ya kan seperti itu. Kalau yang second itu, kalau pasaran di Makassar biasanya masih dapat bermain di angka 300-an, tapi yang masih kualitas bagus. Jadi mungkin itu. Jadi memang harga satu mobil itu. Iya betul. Jonder mesin traktor yang buat ngolah tanah kalau di Jawa ya, itu jamaah. Ya, jadi itu menjadi alat transportasi. Jadi kalau baru tadi Ustaz sedikit sampaikan berkisaran 400-an. Kalau second ya bisa separuhnya gitu. Ya, kalau di sini itu kan dipakai biasanya yang kita pakai kemarin itu kan perusahaan punya, itu juga kan kita dipinjemin saja, pinjam sama nyewa ya. Ya, perkebunan pinjam setengah nyewa ya. Kan, pinjam setengahnya benar pinjam. Jadi itu di perkebunan sawit itu ya, yang digunakan di perkebunan sawit itu. Kalau bicara mereknya Jonder pasti mereka tahu yang IP-nya itu, karena itu yang kualitas fungsi ya kan dia bagus. Baik, teman-teman silakan, ada video kegiatan kurban mungkin di daerah Sulteng. Banyak dari mereka yang luput dari perhatian kita adalah suku Tau Ta'awana, yang berarti orang yang tinggal di hutan. Sebelumnya mereka hidup nomaden, belum mengenal Islam. 20 tahun berdakwah, Ustadz Sigit Dai Dewan Dakwah telah berhasil membawa suku Tau Ta'awana menjadi hidup berkampung dengan naungan cahaya Islam. Tepat Maret tahun 2022 yang lalu, Dusun Uwumalingku diresmikan sebagai Kampung Zakat Desa Bersinar. Kurban Anda kami tunggu untuk masyarakat mualaf suku Tau Ta'awana. Jamaah rahimakumullah, tadi sekilas gambaran pendistribusian hewan kurban, atau insya Allah di tahun ini juga kita akan distribusikan ke sana. Ya. Kemungkinan kebutuhan berapa Ustaz di antum sendiri Ustaz, di Morowali Utara Ustaz? Sekiranya 3 dusun ya kan. Semoga Allah ya kan memudahkan kita ini bisa 5 ekor sapi gitu ya. Amin. Jadi mungkin itu ya kan ya. Insya Allah lebih Ustaz. Bismillah, Allah Akbar. Insya Allah, amin, Allah Akbar. Kemudian perlu saya sampaikan terkait dusun desa bersinar ya kan Uwumalingku, alhamdulillah
ya kan. Dusun Desa Bersinar Wemalingku ini kita akan jadikan proyek percontohan yang sangat luar biasa, sebagaimana konsep daripada Kementerian Agama menjadikan sinergitas juga dengan Nas-Nas Dewan Dakwah, jadikan masyarakat yang beriman, bersinergi dan berkarya. Berkaitan dengan 3 hal tersebut, alhamdulillah Wemalingku kita jadikan pusat, ya kan, pengkaderan, ya kan, dai juga kemarin, dan alhamdulillah mendapat respon dari Dewan Dakwah Pusat, ya kan, bidang dakwah dan misbah. Mudah-mudahan tahun ini kita juga sudah terbuka adi di Morowali Utara untuk proses seperti itu. Alhamdulillah kita juga kemarin sudah membebaskan lahan yang Ustadz Idris hadir di belakang masjid. Kita kemarin membebaskan seluas 1 hektar yang dari 25 juta turun menjadi 20 juta, puncaknya mau dibayar tinggal 12 juta, seperti itu. Allah Akbar. Dan alhamdulillah, ya kan, program penanaman 1000 pohon setiap hari Ahad kita berjalan menjadi hari, ya kan, kerja bakti bersama, yaitu untuk berkebun, seperti itu. Dan kita juga sudah mulai menanam jagung dalam rangka persiapan ke depan untuk program peternakan ayam, ya kan, untuk membangun ketahanan pangan di sana. Dalam rangka konsep-konsep dakwah kita, sehingga itu nanti menjadi proyek percontohan. Dan kemudian juga alhamdulillah di lokasi belakang masjid, ya kan, di Wemalingku itu kita sudah membuat 4 kolam, ya kan, insya Allah ke depan anak-anak kita, ya kan, yang belajar di sana tidak akan kekurangan gizi, ya kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini mendapat dukungan, ya kan, dari segenap kaum muslimin. Semoga Wemalingku ke depan menjadi proyek percontohan maskot Dewan Dakwah Morowali Utara untuk mengembangkan, ya kan, bagaimana di daerah pedalaman yang jauh tadi ini, sehingga dengan lihat Wemalingku ini yang kita akan bisa kembangkan di daerah-daerah pedalaman yang lainnya. Karena apa? Dengan adanya wakaf produktif, ya kan, dari kaum muslimin, insya Allah justru itu akan menjadikan kita nanti yang tadinya hari ini kita tangan di bawah, mudah-mudahan konsep ini bisa menjadikan tangan kita di atas. Semoga konsep 1000 pohon tanaman produktif ini durian bisa berjalan dengan baik di Wemalingku dan termasuk program. Mungkin demikian Ustaz yang saya sampaikan. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, nggak kerasa ya. Tadi kita sekitarnya memang sudah hampir 4:30. Nah, sekarang sudah hampir 5:30 gitu. Silakan tafadhol jamaah rahmatullah. Silakan ingin yang bertanya bisa di kolom chat ya, atau bisa kemudian angkat tangan. Baik, sambil nunggu ada yang bertanya, kami sampaikan begitu ya. Jadi karena terdekat ini kita akan menghadapi Idul Kurban, walaupun tadi Ustadz Sigit sampaikan, Masya Allah banyak banget program-program yang luar biasa. Jadi banyak banget ladang-ladang amal soleh. Tinggal kita permasalahannya mau ambil bagian enggak. Silahkan tinggal pilih apa yang kemudian sesuai dengan hati kita, mau program apa, mau kegiatan apa, mau sunat masal, mau penanaman pohon, mau bikin rumah tahfiz, bikin masjid, monggo silakan. Atau traktor tadi itu, Masya Allah. Jadi terbuka lebar amal soleh kita untuk ini kemudian menjadi bekal kita di akhirat kelak. Baik, jamaah rahmatullah. Ini secara umum ya, secara umum hewan-hewan kurban kita di Idul Kurban. Di sebagian daerah memang relatif lebih murah, ada di sebagian daerah yang memang relatif lebih mahal, seperti harga-harga di Jawa. Jadi ada beberapa titik yang memang harganya spesial, tapi beratnya, mohon maaf, tidak spesial banget lah gitu. Makanya kemudian kita beri standar berat di sapi itu sekitar 250-an kilo. Nanti Ustadz Sigit bisa ralat kalau kurang pas. Jadi di Papua Barat, di Pulau Aru, Maluku, kemudian di Papua secara global, di Kalimantan, ya. Terus ini nambah lagi di Sulteng. Ini harganya harga-harga spesial semua. Harga 22 juta ini sudah include dengan operasional. Kalau kita detailin operasional ke
Lamben Tanah ke Ngoyo itu luar biasa gitu. Itu baru nyewa kendaraannya, belum semaraknya tadi, semarak makan rakyat tadi itu bumbu-bumbunya. Halo, assalamualaikum, terdengarkah? Ada yang raise hand? Alhamdulillah mendengar. Jadi kita sandingkan beberapa program kurban dengan program semarak tadi, tujuannya untuk perbaikan gizi, sedekah makan rakyat tadi. Jadi langsung daging kurban tadi kita olah, tentunya perlu bumbu, perlu dan lain sebagainya, makanya harga include Ustaz. Jadi 22 ini sudah include bersih dan transport dan lain sebagainya. Jadi monggo para jamaah, para donatur, kita maksimalkan. Mungkin sebagian kita berpemahaman bahwa kurban itu harus kita lihat, kurban itu kita harus ikut makan dagingnya misalnya. Enggak, jadi kurang besar ya. Jadi ulama kontemporer dan dalam fikih kurban ya sudah dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk memindahkan kurban kita di luar negeri kita. Intiqalul dhahi, ya, memindahkan hewan kurban kita fi kharijil bilad, jadi keluar dari negeri kita. Itu apa syaratnya? Bencana, terisolir, minoritas muslim misalnya, pedalaman, pelosok penjuru negeri, itu merujuk kepada asas kebermanfaatannya. Mohon maaf, mungkin di sini kita setiap hari makan daging sapi ataupun daging sapi bisa kalau ada uang gitu kan. Bahkan setiap minggu pasti makan tuh sate apalah. Di sana bahkan mungkin kita kalau berlimpah daging kurban, naudzubillah, itu kadang sampai sempat dijual lah, dibikin ini, dibikin itu, diawetkan sampai berbulan-bulan untuk konsumsi mungkin karena saking banyaknya daging kurban di Jabodetabek ini. Tapi kalau di pedalaman nggak perlu berhari-hari sudah lenyap dan habis. Dan secara asnaf pun tepat sasaran, bahkan multi asnaf, duafa, miskin, mu'alaf begitu. Jadi berujuk pada asas kebermanfaatannya itu multi manfaat begitu. Siar iya, perbaikan gizi iya, tepat sasaran asnafnya iya, jadi luar biasa efeknya. Jamaah rahimakumullah. Jadi monggo mari bareng-bareng kita maksimalkan yang tinggal beberapa hari ini, Idul Kurban kita, hewan-hewan kurban kita maksimalkan sebaik-baiknya. Karena ini akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Di hadis Ibnu Majah, Tirmizi menyampaikan bahwa tumpahnya darah ke tanah, bulu yang kemudian jatuh, tanduk yang kemudian kita korbankan tadi dari hewan, itu akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Sedangkan hewan-hewan itu bulunya udah berapa. Jadi luar biasa, jamaah rahimakumullah, apalagi dengan merujuk kepada asas kebermanfaatan tadi. Masya Allah. Jadi itu menjadi jembatan wasilah kita untuk kebaikan dan menambah amal soleh kita di akhirat kelak. Jadi monggo silahkan, sudah tampil dari tadi di layar kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jikalau memang pingin share, pingin nyampaikan ke saudara-saudara terdekat, monggo silahkan. Gitu. Ini menjadi jembatan wasilah kita. Mandala ala khair falahu misli ajri fa'ili. Ketika kita menjadi jembatan jalan kebaikan, kita akan mendapatkan jazak semisal dengan orang yang berbuat baik tadi itu. Jadi ketika Bapak Ibu jamaah nge-share, kemudian misalnya orang itu berbuat baik dari sharean kita tadi, dari sharean kebaikan kita tadi orang bisa hijrah, Masya Allah luar biasa. Jadi monggo sekali lagi, mari ayo bareng-bareng kita kuatkan, kita satukan ukhuwah kita
Ya, karena di luaran sana, apalagi di pedalaman-pedalaman, seperti Ustadz Sigit sampaikan tadi itu, tantangannya kompleks. Dari alam, dari luar agama, dan lain sebagainya. Ketika kita bersatu, insya Allah, dai-dai ataupun guru-guru ngaji kita di pedalaman, senang dan teduh. Gitu. Biarlah mereka secara fisik dan pikiran untuk berjibaku, berdakwah di pedalaman. Tapi kita dengan harta terbaik kita, dengan harta yang kita punya, seberapapun itu, mari kemudian kita sisihkan. Dan jazaknya sama insya Allah. Jazaknya sama. Seperti apa yang kemudian Ustadz Sigit lakukan di sana, dai-dai kita yang lakukan di sana, kita tinggal donasi di sini, sama jazaknya. Ya. Jadi insya Allah semisal juga dengan apa yang dai lakukan, jazak yang kita peroleh. Baik, jamaah rahimakumullah, apakah sudah ada yang bertanya? Tidak ada? Atau ingin langsung? Silakan. Di sana sudah ini Ustaz, maghrib belum Ustaz? Sudah masuk maghrib. Oh, sudah masuk. Oh iya, jamaah rahimakumullah. Sultan 1 jam lebih cepat. Ini udah 5:30, berarti 6:30 udah masuk maghrib. Silakan, tafadhol. Ketika ingin bertanya, ketika tidak mungkin kita cukupkan. Jadi jamaah rahimakumullah, silakan nanti bisa kunjungi website kita ya. Di situ ada campaign-campaign kita, program-program kita di lasnasdewandakwah.or.id. Silakan dibuka di situ. Baik, jamaah rahimakumullah, sudah menjelang maghrib di sini, dan di Ustadz Sigit di Sulteng juga sudah masuk waktu maghrib. Kurang lebihnya kami atas nama pribadi dan teman-teman Lasnas Dewan Dakwah dan atas nama Dewan Dakwah Morowali Utara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang khilaf, yang kurang pas, yang menyinggung perasaan, kita lapang dada, kita saling memaafkan. Semoga Allah ampuni segala khilaf kita dan menggantinya dengan kebaikan. Demikian kurang lebihnya, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah, sudah kami tampilkan di kolom chat untuk link donasi kurban kita ya. Silakan di copy ataupun diklik, disalin, monggo silakan ke di-share. Jazakallah, sekali lagi Ustadz Sigit, terus semangat, terus koordinasi karena banyak program kita yang belum terselesaikan, dan insya Allah ke depan lebih solid lagi kita untuk kemudian mensukseskan dakwah di Morowali Utara, dan nanti kita bisa melebar ke Ampana, bisa ke lebih luas lagi tentunya dengan program pengiriman dai di pelosok penjuru negeri. Demikian Ustadz Sigit, jazakallahu khair. Baik. Alhamdulillah, ya kan, syukur. Tahukah kamu? Lambentana adalah salah satu dari banyak pedalaman miskin, terpencil, dan belum terjamah Islam di Indonesia. Dengan kurban multi manfaat Lasnas Dewan Dakwah, hewan kurban sahabat akan terdistribusikan ke banyak pedalaman lainnya. Seperti, Kampung Mualaf Lambentana, Ngoyo, Uemalingku, dan dari Aceh sampai Papua. Selain ikut membantu para dai menyebarkan syiar Islam di Indonesia, hewan kurban sahabat juga akan membantu menekan angka gizi buruk masyarakat pedalaman di seluruh Indonesia.
Ayo sahabat, saatnya tahun ini berkurban, di tempat yang benar-benar membutuhkan. Sudah sholat maghrib. Izin live Pak Syam, Mbak Zatin,